Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini kabarnya baik. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ibu ingatkan kepada kalian semua agar mengisi absen yang sudah Ibu bagikan di grup. Kemudian Ibu ingatkan lagi karena kita saat ini dalam masa COVID-19, ingatlah selalu dengan 3M. M yang pertama yaitu menggunakan masker. Jadi dimanapun kalian berada, gunakanlah masker kalian. M yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, selalu menjaga jarak dimanapun kalian berada. Semoga dengan kalian melaksanakan 3M, kalian terhindar dari bahaya COVID-19. Pembelajaran hari ini adalah tentang faktorial dan permutasi. Tapi, Ibu ingatkan kembali, materi minggu lalu kita sudah membahas tentang faktorial. Kalian sudah punya materinya. Jadi untuk hari ini Ibu mengingatkan kembali bahwa di faktorial, ya, faktorial itu dilambangkan dengan tanda seru. Kalau misalnya ada n faktorial, maka ditulis dengan n tanda seru. Ini pada hari ini, ya, memang ada 3 komponen penting yang nanti akan kita pelajari, tapi untuk pertemuan kali ini cuma Ibu batasi pada faktorial dan permutasi. Jadi untuk kombinasinya untuk pertemuan yang berikutnya. Nah, di sini Ibu ingatkan tentang faktorial bilangan asli, di mana ada n faktorial di sini, n faktorial. Ini penyelesaiannya adalah n dikalikan dengan n dikurang 1, dikalikan dengan n dikurang 2, kemudian dikalikan dengan seterusnya sampai pada perkalian di akhir yaitu kali 3, kali 2, dan kali 1. N faktorial itu disebut dengan n unsur, ya, n-nya itu disebut dengan n unsur. Kenapa? Karena nanti misalkan ada angka 5 kemudian diberi faktorial seperti pada contoh ini. Nah, angka 5 faktorial ini artinya kita harus menghitung bilangannya secara berurutan dari angka 5 sampai angka 1 dengan menggunakan konsep perkalian. Jadi 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Kemudian lagi di dalam faktorial ini, Ibu ingatkan bahwa jika ada 1 faktorial, maka itu hasilnya juga 1. Kemudian 0 faktorial juga hasilnya 1. Mengapa bisa 0 faktorial itu hasilnya sama dengan 1? Nah, ini PR untuk kalian ya, kalian cari tahu, karena ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Contoh yang pertama tadi sudah Ibu bahas untuk yang 5 faktorial. Sekarang contoh yang kedua, misalkan 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Jadi 10 faktorial ini kita urutkan angkanya dari angka 10 sampai angka 1, kemudian dengan tanda hubung perkalian di sini. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian dibagi dengan 8 faktorial. Berarti diurutkan dari angka 8 sampai angka 1. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau bisa juga kalian kalau ingin proses penulisannya cepat selesai, cukup kalian menuliskan dengan faktorial yang sama dengan pembaginya. Misalkan di sini 10 dikali 9 kali 8 faktorial dibagi 8 faktorial. Sehingga ini bisa kita bagi 8 faktorial dibagi dengan 8 faktorial itu hasilnya adalah 1. Jadi 10 kali 9 kali 1 sama dengan 90. Jadi di sini bisa kita coret untuk angka 8-nya. Kalau biasanya ini penulisan perkalian ya, ini bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini kita coret. Ini pun kita coret ya. Susah nyarinya. Nah,
Sehingga ini hasilnya adalah 1. 8 faktorial bagi 8 faktorial hasilnya adalah 1. Jadi 10 kali 9 kali 1 sama dengan 90. Nah, di sini yang perlu kalian waspadai, kalau dalam setiap kali kalian melakukan penulisan, kalau 10 faktorial dibagi dengan 5 faktorial, nih yang di bawah ya kalian lihat, itu tidak sama dengan 2 faktorial. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ini PR juga untuk kalian ya. Kalian cari informasi mengapa 10 faktorial dibagi 5 faktorial itu tidak sama dengan 2 faktorial. Bisa nanti kalian kerjakan di buku catatan kalian, nanti hasilnya kalian foto kirim ke grup ya. Berikut. Nah, ini untuk contoh. Contoh nilai faktorial. Karena minggu kemarin kalian mencatat materi, kalau masih ada yang kurang paham di sini kalian perhatikan, mudah-mudahan dengan Ibu lihat dari sini kalian akan mengerti ya. Ini ada contoh untuk faktorial. Tentukan nilai faktorial berikut. Yang pertama 3 faktorial. 3 faktorial itu adalah perkalian dari angka 3 sampai ke angka 1. Jadi 3 kali 2 kali 1. Ini sama dengan 6. Bagaimana kalau 5 faktorial? 5 faktorial berarti mulai dari angka 5 ya. Di sini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5 kali 4 itu sama dengan 20, 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 20 kali 6 sama dengan 120. Nah, untuk nomor 3, 4, dan 5 itu bisa kalian kerjakan di buku kalian. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Nah, sekarang tadi sudah faktorial. Sekarang kita ke permutasi. Permutasi ini juga kaitannya erat dengan faktorial. Kenapa? Karena dalam perhitungan permutasi kalian juga harus menggunakan faktorial di sini. Nah, kemudian apa sih permutasi itu? Permutasi adalah banyaknya cara menyusun R unsur yang berbeda diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia. Ya. Jadi kalau ada permutasi, kata yang jadi kunci untuk kalian adalah kata per. Nah, per di sini adalah perhatikan urutan. Jadi urutannya sangat diperhatikan di sini untuk penyelesaiannya. Kemudian rumus yang digunakan, ya. Nah, di sini ada rumusnya. N ini ya banyaknya unsur atau jumlahnya unsur. Kemudian P ini adalah permutasinya tadi, ya disingkat P. Kemudian R ini adalah banyaknya cara, ya maka disingkat dengan R. Jadi banyaknya cara atau R unsur di sini. Sehingga rumusnya adalah N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Ini. Oke, slide selanjutnya. Ini contohnya, banyak cara menyusun pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang diambil dari 5 orang calon. Nah, di sini ada 5 orang calon. 5 orang calon ini, nantinya di sini. Nah, banyaknya calon pengurus, jumlah orangnya tadi ada berapa? Ada 5. Jadi N-nya itu sama dengan 5. Kemudian banyaknya pengurus yang akan dipilih adalah 3. 3 ini tadi untuk menduduki jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, jabatan tadi banyaknya pengurus yang menduduki jabatan itu disebut dengan R atau caranya. Cara yang menduduki itu ada berapa? Ada 3 di sini yang diperlukan. Ya, di sini kita masukkan ke permutasi NPR. N-nya adalah sama dengan 5, R-nya adalah 3, sehingga kita masukkan sesuai dengan rumus permutasi. N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial. Sehingga ini didapatkan hasilnya adalah, nah ini penyelesaiannya sama dengan permutasi yang sama dengan faktorial yang sebelumnya sudah kita bahas. Jadi Ibu tidak terlalu mendalam di sini karena intinya sama penyelesaiannya kalau dalam penggunaan faktorial. Sehingga dihasilkan di sini caranya adalah sebanyak 60 cara. Oke, contoh soal berikutnya. Banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dibentuk dari angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Di mana setiap angka hanya boleh digunakan 1 kali, ya. Nah, di sini banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka yang akan dibentuk. Di sini ada 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada berapa di sini angkanya? Coba kita lihat penyelesaiannya. Banyaknya angka atau N-nya itu sama dengan 6. Ya, dimulai angka 3 tadi sampai 8. Kemudian banyaknya bilangan yang terdiri dari
3 angka, berarti R-nya itu sama dengan 3. Nah, kalau kita masukkan ke permutasi, maka bentuknya seperti ini. 6 faktorial, ini banyaknya N tadi, kemudian R-nya adalah 3, berarti 6 dikurang 3 faktorial. Sehingga di sini 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Kita jabarkan dengan cara faktorial, sehingga didapatkan ini adalah 120 cara. Oke, berikutnya. Nah, di sini Ibu yang menyampaikan bahwa permutasi itu ada 3 yang utama. Macam-macam dari permutasi. Yang pertama permutasi N unsur. Nah, N unsur ini tadi sudah kita bahas di contoh 1 dan contoh 2, yaitu NPR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Kemudian yang berikutnya permutasi berulang. Permutasi berulang ini biasanya dalam bentuk kata-kata, misalnya kata matematika. Nah, itu kita bisa menggunakan permutasi. Ada banyaknya pengulangan, ya. Ada banyaknya pengulangan di sana. Kemudian yang berikutnya permutasi siklis. Permutasi siklis ini biasanya duduk di meja bundar, ya. Misalnya ada beberapa orang yang duduk di meja bundar. Ini juga bisa kita selesaikan dengan menggunakan permutasi, tapi namanya permutasi siklis. Atau bisa juga dituliskan rumusnya PS, S-nya ini siklis, jadi permutasi siklis sama dengan banyaknya orang yang duduk dikurangi 1 faktorial. Oke, sekarang ini sini ada soal, ya. Nah, dari 10 calon yayasan akan dipilih 2 orang untuk menduduki jabatan ketua dan sekretaris. Banyaknya susunan pengurus yang mungkin adalah, ini ada 10 calon, kemudian dipilih 2 orang, ya. Kemudian soal yang kedua, banyaknya permutasi dari kata-kata. Nah, kata-kata ini ada berapa di sini? Kemudian yang ketiga, 5 orang duduk melingkar mengelilingi meja bundar. Ada beberapa susunan yang berbeda yang dapat anak tadi terbentuk, ya, ketika mereka bertukar posisi duduk. Oke. Sekarang ini karena ada 3 contoh. Yang pertama ini adalah untuk contoh yang N unsur, ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ini Ibu jadikan tugas untuk kalian, soal yang nomor 1. Tapi untuk soal yang nomor 2 dan nomor 3 ini Ibu bahas untuk kalian, ya, karena ini belum ada contohnya. Jadi untuk yang nomor 2, oke, ini untuk contoh untuk permutasi dengan banyaknya kata berulang, ya. Ini ada kata katak, ya. Katak. Jadi di sini yang pertama kita tuliskan dulu kataknya itu ada berapa huruf di sana, ya. Di sini kita tulis katak. Nah, kataknya hurufnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 5. Maka di sini kita tuliskan N sama dengan 5. Kemudian huruf K ada berapa? Huruf K ini sama dengan 2. Huruf A ada berapa? Ada 2. Kemudian huruf T juga ada 1. Nah, K ini bisa kita tuliskan dengan N1. Ini sama dengan N2 dan ini sama dengan N3. Jadi kalau kita tuliskan rumusnya, permutasi sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial. Ini kita tulis ke sini lagi, ya, sambung di sini. Nah, sehingga di sini P sama dengan N faktorial tadi banyaknya ini, di sini ada 5. Berarti kita tulis ini 5 faktorial dibagi 2 faktorial, N1-nya. N2-nya sama dengan 2 faktorial. N1-nya N3-nya sama dengan 1 faktorial. Sama dengan. Kemudian di sini 5 faktorial, kita tuliskan 5 faktorial bagi 2 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Oh iya, Ibu menulisnya terulang, ya. Ini Ibu hapus dulu. Sekarang kita urutkan di sini penulisannya. 5 itu bisa kita tulis dengan di sini 5 kali
4 kali 3 kali 2 kali 1 bagi 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali 1. Ini 2 kali 1, ini dengan 2 kali 1 bisa kita bagi. Kemudian 4 ini bisa kita bagi dengan 2. Jadi 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Sehingga ini bisa kita tuliskan 5 kali 2 kali 3. Sehingga dihasilkannya adalah 5 kali 2, 10 kali 3, jadi hasilnya adalah 30. Permutasinya adalah 30, jadi banyaknya permutasi dari kata-kata adalah 30. Nah sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini adalah contoh untuk permutasi siklis di mana ada 5 orang anak ya melingkar mengelilingi meja bundar. Nah jadi di sini dari soal ini maka yang 5 orang anak ini kita ambil sebagai n. N-nya adalah 5. Mengelilingi meja bundar ya. Ada berapa susunan berbeda terbentuk apabila anak tersebut bertukar posisi duduk. Jadi mereka tidak duduk di satu tempat. Jadi bisa 4 orang berpindah tempatnya, satunya tetap. Jadi kiri kanannya dia bergantian, tidak hanya teman yang duduk sebelumnya. Sehingga ini kalau kita tuliskan dalam permutasi siklis atau PS sama dengan n dikurang 1 faktorial. Sehingga di sini 5 dikurang 1 faktorial ini sama dengan 4 faktorial. Jadi 4 faktorial itu berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 itu 12 kalikan 2 berarti banyaknya cara mereka berganti posisi duduk itu adalah 24 cara. Ya. Nah sampai di sini apa kalian sudah paham dengan permutasi? Jadi permutasi tadi ada 3, Ibu ulangi. Yang pertama ada permutasi dengan n unsur. Yang kedua ada permutasi dengan n berulang, kata berulang. Yang ketiga adalah dengan permutasi siklis. Semuanya tidak lepas dari bab yang sebelumnya yaitu faktorial. Ibu kira pertemuan kita cukup sampai di sini. Kemudian untuk kalian mendapatkan nilai, Ibu minta kalian menjawab soal yang nomor 1 tadi. Kemudian soal faktorial yang sebelumnya tadi nomor 2, 3, 4, 5. Kemudian dengan soal yang ini ada 1 soal. Ibu ingatkan kembali sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, kalian Ibu harapkan untuk banyak-banyak belajar mengulangi lagi materi yang sebelumnya, mengingat-ingat kembali dari faktorial kemudian ke permutasi. Dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi. Ya, masih kelanjutan daripada faktorial. Masih dengan menggunakan konsep faktorial, tapi materinya adalah kombinasi. Apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang paham, kalian bisa bertanya nanti di WA group ya. Ibu silahkan bertanya. Kalau misalnya masih ada yang kurang paham ya. Dan Ibu ingatkan, apapun kondisi dimanapun kalian berada, jangan lupa 3M ya. Ini sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan lagi 3M-nya tadi, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dimanapun kalian berada agar kalian selamat dari COVID-19. Ibu harapkan semoga kalian selalu sehat, jaga daya tahan tubuh, jangan lupa belajar dan berdoa karena sebentar lagi kalian akan ulangan. Ya, ini pesan Ibu. Keberhasilan dan kesuksesan berada dalam genggaman kalian, maka berusahalah untuk menggapainya. Jadi belajarlah yang rajin, jangan lupa berdoa. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi.